Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat kita kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat pengurus YMBU beserta jajaran, kemudian kepada para ustadz yang hadir pada Jumat ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa untuk hadir dalam rangka bedah materi khutbah Jumat tanggal 29 Juni 2024. Judul khutbah kita insyaallah hari ini yaitunya tentang masalah taharah. Pokok bahasan pertama pengertian taharah, yang kedua pentingnya taharah, ketiga jenis taharah, taharah hadas, kemudian taharah khabas, kemudian syarat wajib taharah. Referensi Quran surat Al-Mudaththir ayat 4 sampai 5, kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 125 dan 222. Kemudian fikih Islam di antaranya adalah Wahbah Az-Zuhaili halaman 204. Baik para ustadz yang hadir pada pagi hari ini, sedikit mengulas tentang taharah. Bab taharah ini adalah salah satu bab di dalam fikih, baik di dalam fikih Fathul Qarib, kemudian dalam fikih I'anatul Talibin, bahkan sampai kepada fikih Mahalli. Ini diletakkan yaitunya bab pertama. Kenapa? Karena begitu pentingnya tentang masalah taharah ini. Karena ini berhubungan dengan masalah ibadah, terutama yaitunya sholat. Nah, untuk itu kepada para asatidz yang hadir pada pagi hari ini, sebelum kita membahas, tentu kita tidak luput dari pertama latar belakang masalah tentang masalah taharah ini. Kemudian tentu ada rumusan-rumusan masalah. Kenapa bab taharah ini diletakkan dalam fikih yaitunya bab pertama. Maka untuk itu saya sebagai moderator mempersilahkan kepada kita para yang hadir pada pagi hari ini untuk memberikan pertama latar belakang masalah tentang masalah taharah ini, kemudian bisa masuk kepada rumusan masalah. Dan rumusan masalah ini tentu dalamnya nanti sudah termasuk pengertiannya taharah ini. Kemudian termasuk yaitunya jenis taharah hadas, kemudian khabas. Karena ada dua yang harus kita pahami, yang harus kita sampaikan. Pertama najis, kedua adalah hadas. Karena najis dengan hadas ini karena pengertiannya beda. Nah, untuk itu silakan kepada para ustadz yang hadir untuk memberikan penjelasan. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebagaimana tadi moderator telah menyampaikan kepada kita bersama judul dan subbahasan khutbah Jumat kita hari ini, yaitu tentang masalah taharah. Sebelum kita membahas sub demi sub yang telah disampaikan tadi, sebagai latar belakang kita perlu menjelaskan sedikit urgensi pentingnya taharah ini bagi seorang muslim. Sebagaimana tadi juga telah disampaikan oleh moderator, bahwasanya di dalam kitab fikih itu bab taharah itu diposisikan pada yang pertama. Kenapa diposisikan pada yang pertama? Karena secara umum manusia itu kan diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, untuk beribadah kepada Allah tentu manusia harus membersihkan diri, karena Allah adalah zat yang maha suci. Nah, untuk menghadap zat yang maha suci Al-Qudus tersebut, ya tentunya kita harus mensucikan dan membersihkan diri kita terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya ibadah yang kita lakukan terhadap Allah itu diterimanya. Nah, ini yang menjadi urgensi pentingnya taharah itu di dalam kehidupan kita. Barangkali itu sebagai pengantar. Kalau ada tambahan kita persilakan yang lain. Terima kasih. Ustaz, silakan. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang pertama, sebelum kita masuk kepada pengertian taharah itu sendiri, seperti yang disampaikan oleh Ustadz material tadi, pendahuluannya adalah taharah ini kan tadi pendahuluannya menurut saya, banyak orang tahajud setiap malam. Banyak orang mengeluarkan duit sampai 35 juta pergi untuk ke Mekah, tawaf dan sa'i. Banyak orang mampu membaca Al-Quran dengan fasih. Tapi semua amalan itu akan sia-sia apabila dia tidak berwudu, melaksanakan taharah. Ini menurut saya pendahuluannya. Artinya pengertian taharah ini sendiri adalah membersihkan, mensucikan diri yang di luar dan yang di dalam. Artinya membersihkan diri yang di luar, berwudu, dan membersihkan yang di dalam gitu. Bersih luar dalam, itu artinya taharah. Berbeda dia dengan suci. Suci, bersuci gitu. Suci itu belum tentu bersih. Bersih itu belum tentu suci gitu. Jadi maksudnya pengertiannya adalah taharah ini membersihkan tubuh yang di luar dan membersihkan mengikuti hati yang di dalam. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita yaitu masuk untuk pengantarnya dulu. Kalau menurut saya, bahwa hidup ini pinginnya senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hal yang demikian itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau hidup ingin disenangi Allah, dicintai Allah, hendaklah hidup yang senantiasa kita bertaubat kepada Allah dan hidup senantiasa kita bisa mengangkat hadas. Selain dari hadas besar, kalau memang sudah selesai dari nifas, dari haid maupun dari zunub, hendaknya kita senantiasa terlepas dari hadas kecil, yaitu berwudu. Jadi mendawamkan wudu itu salah satu agar hidup ini senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang demikian itu diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Yang kemudian hidup ini senantiasa ingin diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam berwudu ketika kita membasuh muka, maka akan berguguran dosa-dosa kita melalui mata, hidung maupun mulut kita. Ketika kita membasuh tangan akan berguguran dosa melalui jari atau kuku-kuku kita, melalui letesan air wudhu yang terakhir. Kemudian yaitu ketika kita membasuh kepala, maka akan diampuni dosa kita, yaitu melalui kepala kita, demikian telinga dan kaki. Kemudian setelah kita berwudu, berdoa kepada Allah. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Hadis riwayat Tirmizi ya. Maka Allah akan membukakan kepada kita yaitu 8 pintu surga dan kita akan masuk ke dalamnya melalui pintu mana saja yang kita sukai. Jadi jelas orang yang berwudu ini adalah orang yang senantiasa Allah akan ridho kepadanya, Allah akan cinta kepadanya, dan senantiasa seluruh anggota tubuh kita yang kita pakai untuk dalam keseharian ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang demikian itu barangkali adalah harapan setiap kita orang mukmin maupun orang muslim. Maka hendaklah kita dawamkan untuk taharah, untuk mensucikan diri baik dengan mengangkat hadas besar maupun mengangkat hadas kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para ustadz yang telah memberikan masukan tentang taharah. Baik, sebelum kita lanjutkan diskusi kita tentang masalah taharah ini, sedikit moderator mengambil kesimpulan. Pertama, taharah ini artinya adalah bersuci. Dan ini diletakkan bab pertama dalam fikih, apapun nama kitabnya. Mulai dari kitab Fathul Qarib, kemudian Fathul Mu'in, kemudian I'anatul Talibin, kemudian Mahalli. Kenapa diletakkan bab pertama? Karena ini adalah menyangkut masalah ibadah. Karena ibadah apapun yang kita lakukan, maka kita harus dalam keadaan suci. Maka latar belakang masalahnya adalah pertama, taharah ini ada secara hukumi dan ada secara syar'i. Nah, di dalam buku kita ini dijelaskan ada taharah suci dari hadas dan khobas. Hadas itu adalah status. Jadi status kita dalam keadaan hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Nah, hadas besar, ketika status kita hadas besar tentu kita mandi wajib. Kalau hadas kecil mungkin cukup yaitunya membersihkan. Salah satunya adalah berwudu. Kemudian di sini juga jelaskan yaitunya khobas. Khobas ini adalah jenisnya, dan ini najis ya. Dan najis ini kita tahu ada 3. Ada najis ringan, ada najis pertengahan, dan ada najis berat. Nah,
Nah, ini juga akan kita sampaikan juga nanti dalam khutbah Jumat, bagaimana cara mensucikan kita dari hadas ringan, kemudian pertengahan, kemudian hadas, kemudian najis besar. Ya. Nah, para ustadz yang hadir pada pagi hari ini, maka ketika kita melihat di dalam fikih tentang masalah taharah ini, maka kita akan mendapatkan bacaan yaitunya alat untuk bersuci itu sendiri. Maka alat untuk bersuci itu adalah yang lebih afdal itu adalah air. Maka ada 7 air yang boleh untuk melakukan suci dalam fikih. Baik, selanjutnya mungkin ada tambahan dari para ustadz yang hadir pada pagi hari ini. Silakan. Para asatiz yang saya hormati, Bapak Ketua yang kita muliakan. Pertama saya ingin mulai dari legalitas atau dalil. Tadi pendahuluan sudah banyak. Dalilnya salah satunya di sini surah Al-Muddatsir, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Itu artinya bahwa Al-Quran Islam sangat memperhatikan kebersihan. Bahkan kalau saya tidak salah, ayat ini wahyu yang kedua setelah Al-Alaq. Perintah membaca baru perintah bersuci. Ini berarti penting nih. Cuma di lapangan kita lihat masih banyak kita umat Islam nih yang belum memperhatikan kebersihan. Kita tidak usah jauh-jauh, kalau kita singgah di masjid, kita bisa lihat sendiri bagaimana. Kalau mungkin di masjidnya ada, tapi sekarang dengan perkembangan zaman sudah ada cleaning service, marbot. Tapi kalau kita agak ke pinggir sedikit masjidnya, itu masih banyak yang istilahnya belum memperhatikan kebersihan, termasuk di WC dan sekitar masjid. Kemudian kalau kita lihat di lapangan juga banyak orang-orang Islam yang masih awam tidak memperhatikan kebersihan. Ketika tadi dia buang air kecil, dia sudah berdiri kemudian tidak pada tempatnya. Kadang ada masjid kemudian dia tidak masuk ke WC, tidak masuk ke dalam kamar mandi. Di pinggir WC itu dia buang. Ini kan fakta di lapangan. Apalagi mohon maaf, saya tidak sebut oknumnya, seperti kawan-kawan kita yang berprofesi sebagai sopir. Itu biasanya di mana di situ dikeluarkan. Ini fakta di lapangan. Maka ini penting kita jelaskan kepada masyarakat, karena ada hadis Rasulullah itu berjalan dengan para sahabat melewati 2 kuburan. Ini banyak nanti yang boleh kita buat pendahuluannya. Kemudian Rasul membelah 2 pelepah kurma. Satu ditancapkan di kiri, satu ditancapkan di kanan. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tancapkan ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama daun kurma ini masih basah, maka dia akan bertasbih memohon ampun kepada orang yang sebab rupanya di dalam 2 kubur itu 2 orang tersebut disiksa. Yang pertama karena menggunjing, kemudian yang kedua karena tidak membersihkan tinjaknya. Pertama pengertian dulu. Pengertian saya pikir masih mengambang tadi. Toharoh itu
secara bahasa lughatan adalah upaya mensucikan diri dari segala kotoran. Baik ia kotoran yang nampak, zohir, maupun kotoran yang tidak nampak. Hissiyan kanat, kan najas, baik ia yang nampak seperti najis atau hadas tadi, maupun yang tidak nampak seperti al-uyub, aib atau dosa. Bahkan jadi toharo ini bisa ke kotoran yang secara johir, bisa juga kepada kotoran yang tidak nampak. Maka ayat yang dibacakan tadi, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahkan Allah menyebut yang tidak nampak ini dulu, yang dosa ini yang dulu. Innallaha yuhibbut tawwabin. Yang tawab dulu, dosa dulu kita bersihkan. Baru Allah sebut mutatahhirin. Mutatahhirinnya ya najis tadi, kotoran badan apa segalanya. Tetapi di satu sisi ayat yang kedua turun tadi, wasyabaka fatahhir. Secara zahir dulu dibersihkan, baru warrujuza fahjur, dan dosa itu tinggalkanlah. Di satu sisi Allah menyebut dosa pertama dibersihkan, baru badan, kotoran yang nampak. Kemudian di satu sisi Allah sebutkan pakaian dulu, yang nampak dulu dibersihkan, baru dosa dibersihkan. Jadi Islam itu memperhatikan dua aspek. Pertama aspek yang zahir, kemudian aspek yang batin. Ini perlu. Sebetulnya pembahasan toharo ini sangat luar biasa, banyak, dan perlu mungkin kita batasi, ada pembatasan masalah. Karena kalau kita jelaskan di atas mimbar tidak mungkin. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kalau ada apa nanti bisa kita tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, syahadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la nabiyya ba'dah. Baiklah, kita akan sampaikan yaitu tentang apa tadi? Pengertian. Jenis taharah. Iya. Yaitu jenis taharah. Pertama taharah adas, kemudian taharah kasbais. Nah, kalau kita lihat dalam keadaan kita mau sholat, sebenarnya kita sudah bersuci, di antaranya bersuci dari adas atau membersihkan adas yang ada di sekujur badan kita atau tubuh kita. Kemudian barulah kita akan berwudu untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, jenis daripada taharah itu ada beberapa, di antaranya mandi, berwudu, dan tayamun. Nah, di antara jenis inilah yang mana yang pas atau sesuai dengan keadaan, situasi, dan kondisi kita saat itu. Jika kita tidak, kalau taharah atau bersucinya ada beradas berat, atau katakanlah junub, haid, kemudian mengeluarkan mani, mungkin mimpi, itu wajib taharahnya mandi. Jikalau kita buang angin, kemudian buang air kecil, buang air besar, cukup dengan bertaharah dan sekalian berwudu. Itu di antara jenisnya 3. Maka pada kesempatan ini kita akan menyampaikan juga kepada masyarakat kita atau adien kita di dalam khatib Jumat, mungkin tidak seluruhnya yang kita sampaikan, sekedar garis-garis besar, dalam artian cukup sampai dimengerti dan dipahami serta diamalkan oleh
para peserta pendengar kita, apakah dalam wiridan, khutbah Jumat, dan khutbah hari raya misalnya. Nah, daripada itu jenisnya sudah jelas bagi kita untuk membersihkan, untuk melakukan pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan situasi dan kondisi kita sajalah yang dapat kita melakukan beberapa jenis taharah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan. Baik, sedikit kami menambahkan di sini tentang macam-macam taharah. Sebagaimana tadi yang juga sudah disampaikan oleh Ustaz kita, bahwasanya taharah itu secara garis besar itu dibagi dua. Yang pertama taharah zahir, dan yang kedua taharah batin. Nah, kedua taharah ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Berdasarkan firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang akhir ayatnya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Nah, dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya taharah batin itu dilakukan dengan cara bertaubat. Bertaubat dari sekalian dosa. Dan dosa itu adalah noda-noda hitam yang menempel di hati kita. Jadi taharah batin artinya kita mensucikan, membersihkan hati kita dari noda-noda ataupun dosa-dosa yang menempel. Nah, bagaimana caranya kita membersihkan hati dari noda-noda itu? Ya, yang pertama tentunya kita bertaubat. Yang kedua, kita memperbanyak zikrullah. Karena zikrullah itu sendiri bertujuan untuk membersihkan atau mensucikan kolbu kita. Kemudian yang kedua adalah taharah zahir. Nah, taharah zahir ini dapat pula dibagi menjadi dua. Yang pertama, taharah dari sekalian najis. Dan yang kedua, taharah dari sekalian hadas. Dan itu biasanya dilakukan secara sejalan. Ketika seseorang habis melakukan buang air kecil atau buang air besar, maka orang yang melakukan buang air kecil dan buang air besar itu dia dinyatakan dalam keadaan berhadas. Kalau dia berwuduk sebelumnya, maka wuduknya dianggap batal karena dia telah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan dia berhadas. Maka untuk membersihkan itu dia harus kembali berwuduk. Nah, kemudian benda yang keluar dari dubur dan kubul, kencing dan perak itu adalah najis. Maka secara zahir seseorang itu harus membersihkan dua tempatnya itu dari bekas najis itu tadi. Nah, sehingga tercapailah kesempurnaan taharah secara dari najis dan taharah dari hadas. Nah, seiring juga dengan firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 125, di mana Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail antahira baitiya, untuk membersihkan rumahku, maksudnya Masjidil Haram ataupun Ka'bah. Bagi siapa? Bagi orang yang tawaf, bagi orang yang i'tikaf, bagi orang yang ruku dan sujud. Nah, kenapa
rumah Allah atau tempat beribadah itu wajib dibersihkan dari najis? Karena ada 3 persyaratan yang harus kita penuhi agar ibadah kita itu sah. Yang pertama, membersihkan badan dari najis, kulit maksudnya. Yang kedua, membersihkan pakaian dari najis. Dan yang ketiga, membersihkan tempat yang kita gunakan untuk beribadah. Itu makanya antahira itu bermakna zahir dia, artinya membersihkan rumah Allah itu dari semua najis-najis yang kemungkinan ada di situ. Barangkali itu sebagai tambahan. Terima kasih. Maka bersumber sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Ustaz kita tadi, itunya bersumber dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiyabaka fatahhir warujza fahjur. Dan pakaianmu bersihkanlah. Itu yang pertama. Yang kedua, warujza fahjur. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Jadi kalau kita merujuk daripada ayat ini, wasiyabaka, pakaian yang selalu kita pakai yang melingkupi anggota tubuh, itu namanya pakaian. Itunya yang pertama sekali, pakaian itu ada pakaian hati, pakaian ruh. Yang kedua pakaian hati, dan yang ketiga pakaian zahir. Kalau bunyi ayat di sini, dan perbuatan dosa, yaitunya menyembah berhala, itu tinggalkan. Yang pertama Allah mengatakan la ilaha illallah, sucikan yaitunya ruh kita itu dengan kalimat la ilaha illallah. Maka baru jelas tujuan kita, siapa yang kita sembah pada saat itu. Padahal kalimat itu menghimpun semua Tuhan. Maka di sana dapat kita bedakan mana yang Tuhan yang sebenarnya. Inilah kalimat itu untuk mensucikan. Tidak ada yang patut kita sembah selain Allah, itu yang kita bersihkan. Kalau tujuan kita itu adalah sempurna, maka telah hati kita telah bersih, yaitunya ruh kita telah memantapkan bahwa tidak ada yang patut kita sembah kecuali Allah. Kemudian pakaian hati. Di dalam hati itu ada kotoran dan najis. Maka di sana dikatakan oleh Imam Ghazali 10 najis dan kotoran yang melengkap pada hati. Yaitunya ada namanya takbur, riya, ujub, dengki dan lain-lain sebagainya, itu adalah namanya kotoran. Penyakit. Kalau penyakit ini tidak kita buangkan, tidak kita singkirkan, apapun ibadah yang kita lakukan tidak akan mendapatkan hasil untuk menuju ibadah yang sesungguhnya. Maka dari itu ibadah zahir yang kita sebutkan tadi, yaitunya sebagaimana membersihkan zahir kita daripada najis besar dan hadas, itunya hadas besar dan hadas kecil. Maka ini adalah sangat penting sekali. Kenapa demikian? Maka Allah merujukkan itunya dalam surat yang dibacakan oleh Ustaz tadi, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang tobat, berarti orang yang membersihkan yaitunya sesembahannya daripada selain Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul mantap sesembahnya. Yang kedua, waj'alni minal mutatahhirin, bersih yaitunya hati, bersih yaitunya zahirnya dari segala kotoran dan najis. Sebab kata Nabi SAW, at-tahuru syartul iman, yaitunya bersuci itu adalah bagian daripada iman. Maka bersuci itu termasuk ibadah yang menentukan ibadah solat kita diterima. Apabila ibadah itunya bersuci, berwuduk kita lakukan, berarti itu separuh daripada iman. Apabila kita melakukan solat, bersih hati kita, bersih ruh kita, maka kedua-duanya terlaksana, yaitunya baru dinamakan sempurnalah iman kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yaitunya lebih dan kurang perbanyak. Terima kasih Pak Ustaz. Allah Subhanahu wa taala. Masih ada tambahan? Wuzu dan mandi itu
air yang mutlak dan air yang suci, yaitu yang bersih, yaitu mustakmal lah. Seperti contohnya air hujan, air mata air atau embun, atau juga zam-zam. Saya belum pernah haji ini karena Masih ada waktu kita, Pak Moderator. Kita terakhir yang keempat adalah syarat wajib bersuci. Persilakan kepada para ustadz untuk memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, tibalah saatnya pada detik ini operan bola untuk saya mengenai syarat bersuci, syarat wajib bersuci. Nanti kalau ada kekurangannya bisa bapak-bapak mengingatkan dan memperbaiki. Jadi yang syarat bersuci itu adalah 3. Yang pertama adalah menghilangkan warna najis. Yang kedua menghilangkan bau najis. Yang ketiga menghilangkan rasa najis. Jadi kalau kita bilang kita sudah bersuci, syarat yang 3 ini masih ada tinggal 1, berarti bersuci kita belum sah. Kenapa? Salah satu yang 3 itu, yang pertama menghilangkan warna najis, yang kedua menghilangkan bau najis, yang ketiga menghilangkan rasa najis. Kalau sudah demikian kita bersuci, najis itu berada di dalam tubuh kita, di luar tubuh kita, seperti darah yang menempel di kulit kita, itu wajib kita menghilangkan warna, bau dan rasa. Dan begitu juga kita mau mendirikan sholat, melangkah kita daripada tempat uduk kita, menjelang kita tempat sholat kita berdiri, itu wajib kita memelihara kesucian itu. Walaupun kita bermacam-macam tempat tinggalnya, seperti saya di kampung, contohnya itu dari tempat uduk itu ada tahi burung, ada cecak, ada juga yang lupa melihat najis itu bagi saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita terhindar daripada demikian, karena seluruh negeri yang kita tempat tinggal pasti ada itu najis. Kalaupun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita awali pondasinya itu dari bersuci, menghilangkan warna, bau dan rasa. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf kepada Pak Ketua, Pak Zulkifli, karena terlambat. Dan saya pun nggak tahu pokok pembahasannya. Yang jelas tadi ulasannya saya dengar dari Ustaz ada masalah zahir dan batin, kan gitu. Kalau saya simpel aja masalah berwudu ini. Kalau berwudu ini yang zahir, ya maksudnya ada syariat, ada hakikat, ada makrifat. Itu makanya doa sesudah berwudu itu Allahumma ja'alni minat tawabina. Berarti ini makrifatnya dulu. Karena yang mengampuni dosa itu Allah. Gimana makrifat kita kepada Allah minta ampun. Ini makrifat. Jadi di doa itu makrifat dulu. Wa ja'alni minal baru anggota tubuh kita hakikatnya. Kok saya bilang anggota wuduk kita hakikat? Karena pas kita berkumur-kumur, itu hakikatnya dosa yang ada di mulut kita yang ini itu dihapus oleh Allah SWT.
dosa mulut, dosa tangan, dosa telinga, pokoknya seluruh anggota wudhu kita tuh hakikat. Yang terakhir makrifat, syariat, yang syariatnya dari air. Air ini adalah syariatnya saja. Tapi harus ada. Jadi merangkap. Jadi dalam berwudhu itu udah merangkap semuanya. Udah merangkap semuanya. Jadi zahir batinnya udah merangkap semuanya. Itu aja tambahan dari saya. Terima. Pada pagi hari ini saya sebagai moderator yang telah membawa acara dari awal sampai akhir tentang tentang khutbah kita pada Jumat ini, yaitunya tentang masalah taharah. Sedikit moderator mengambil kesimpulan atas pembahasan kita bersama. Pertama, latar belakang dari taharah ini adalah karena setiap kita melakukan amal ibadah apapun, tentu kita dalam keadaan suci, baik suci secara syar'i, secara hukumi, dan suci secara hakiki. Maka dari latar belakang itulah maka kita diwajibkan taharah. Maka bab pertama dalam fikih, maka ditaruhlah bab pertama itu adalah kitabut taharah. Kemudian yang kedua, pentingnya taharah. Pentingnya taharah ini berdasarkan dalil-dalil yang telah kita kemukakan tadi, yaitunya diantaranya surat Al-Mudaththir, wasiyabaka fatahhir. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 108 ini yang kita tinggalkan tadi. Apabila kita untuk melakukan salat, faksilu wujuhakum. Basuhlah wajah, kemudian tangan, kemudian sapulah kepala, kemudian basuhlah kedua kaki. Kemudian tadi kita sudah bahas jenis taharah. Kemudian berkaitan dengan masalah suci daripada hadas, kemudian suci daripada khobas. Hadas adalah status kita. Jadi kita berstatus baik status hadas besar atau pada kecil. Kemudian khobas ini adalah jenis atau lebih kepada najis. Tadi sudah kita bahas najis itu ada 3, ada najis ringan, pertengahan, kemudian ada najis berat. Kemudian ada syarat wajib taharah. Ini syarat wajib taharah ini ada 10 ya. Yang dijelaskan di dalam fikih. Demikian yang bisa moderator simpulkan. Terima kasih pada kita yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan nikmat ini kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.